Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Saya yakin teman-teman sudah siap untuk mempelajari hal-hal menarik seputar komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Dan tak lupa yang terhormat kepada Bu Yeti Husnul SPMM selaku dosen mata kuliah Bisnis Komunikasi dan Negosiasi. Izin perkenalkan diri, nama saya Syawal Saidah dengan NPM 0211230079. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Hubungan Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-hari dan dalam Berbisnis. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi berperan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam dunia usaha. Teman-teman, kalian pernah nggak merasa bingung waktu harus menjelaskan sesuatu kepada teman, tapi ujung-ujungnya malah bikin salah paham? Nah, itu contoh sederhana bagaimana komunikasi bisa mempengaruhi hasil. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bisnis. Adapun daftar isinya adalah yang pertama, pengertian, dan yang selanjutnya mengapa komunikasi penting, contoh komunikasi di kehidupan sehari-hari dan bisnis, tantangan dan bagaimana manfaat komunikasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa lazim baik dengan simbol, sinyal maupun perilaku atau tindakan. Sedangkan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Apa pentingnya komunikasi bisnis dalam interaksi profesional? Yang pertama adalah membangun hubungan yang baik. Kemampuan berkomunikasi dengan baik membantu membangun kepercayaan dan hubungan positif baik dengan rekan kerja, klien maupun pelanggan. Ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif. Yang kedua adalah mencegah konflik dan menyelesaikan masalah. Komunikasi yang terbuka dan transparan membantu mengatasi konflik yang mungkin timbul di tempat kerja, memungkinkan penyelesaian masalah dengan cepat dan efisien. Yang selanjutnya adalah mengapa komunikasi itu penting. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam kehidupan sehari-hari dan dunia bisnis karena dapat menghindari banyak masalah dan membawa berbagai manfaat. Salah satunya adalah membangun hubungan yang baik. Selanjutnya adalah contoh komunikasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berdiskusi dengan teman, presentasi, mengirim pesan teks atau email. Misalnya, berdiskusi dengan teman. Ketika berbicara dengan teman mengenai masalah atau rencana, komunikasi yang baik dengan memastikan bahwa pesan diterima dengan benar. Misalnya saat merencanakan liburan bersama teman, komunikasi yang jelas membantu menghindari salah paham mengenai tanggal, lokasi, atau anggaran. Contoh komunikasi dalam dunia bisnis. Yang pertama negosiasi dan yang kedua adalah pemasaran. Dalam proses negosiasi, baik itu dengan klien atau pemasok, komunikasi yang efektif sangat penting. Kamu perlu menyampaikan kebutuhan apa dengan jelas dan mendengarkan kebutuhan pihak lain untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya adalah tantangan dan bagaimana cara mengatasi dalam berkomunikasi sehari-hari dan bisnis. Pertama adalah tantangannya kurangnya keterampilan komunikasi. Tidak semua orang memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Beberapa orang mungkin kesulitan untuk mengekspresikan ide secara jelas atau memiliki kesulitan dalam mendengarkan. Contoh, seorang manajer yang tidak memberikan instruksi dengan jelas bisa membuat bingung dan salah mengartikan tugas yang diberikan. Cara mengatasinya adalah pelatihan komunikasi dan pengembangan keterampilan interpersonal dapat membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bisnis. Selanjutnya adalah apa saja manfaat komunikasi yang penting. Yang pertama adalah membangun kepercayaan, dan yang kedua adalah mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Maksudnya saya jelaskan tadi bahwa komunikasi itu sangat penting sekali, apalagi pada hubungannya dengan teman, klien, maupun karyawan, agar supaya tidak adanya terjadi kesalahpahaman. Komunikasi yang jelas dan efektif membangun hubungan yang lebih baik antara individu, meningkatkan rasa saling percaya dan memperkuat koneksi. Dalam bisnis, komunikasi yang baik membantu membangun hubungan positif dengan klien, mitra, dan rekan kerja. Dan berkomunikasi secara efektif, informasi dapat disampaikan dengan jelas sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya
Selain itu, tim yang berkomunikasi dengan efektif lebih mudah mencapai tujuan bersama karena semua anggotanya memahami visi, misi, dan tujuan organisasi. Dan karyawan yang berkomunikasi dengan baik lebih mudah memahami tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga dapat bekerja lebih efisien dan juga mengurangi waktu yang terbuang karena miskomunikasi atau ketidakjelasan instruksi. Terakhirnya, kesimpulannya adalah komunikasi adalah keterampilan penting yang berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi membantu membangun hubungan yang kuat dan menghindari kesalahpahaman. Di dunia bisnis, komunikasi yang efektif merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini membantu membangun kepercayaan dengan pelanggan dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pelanggan dan karyawan maupun atasan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.